Terima kasih buat kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya Frans Mikael Samosir dengan NPM 2853021 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai mini research untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Antara lain yaitu untuk proyek ini, pertama-tama kumpulkan data dengan melakukan hal berikut. Pilih persimpangan di kota Anda yang dikendalikan oleh lampu lalu lintas untuk periode waktu tertentu, misal jam 9 sampai 10 pagi atau jam 5 sampai 6 sore. Hitung jumlah mobil yang tiba di persimpangan itu dari satu arah manapun selama setiap siklus ringan. Pastikan Anda tidak menghitung mobil dua kali jika harus melewati dua lampu merah sebelum melewati persimpangan. Lakukan tugas berikut dengan data Anda. A. Membuat tampilan grafis dari data Anda, menjelaskan bentuk distribusi. Diskusikan juga grafik mana yang lebih berguna untuk menampilkan data yang Anda kumpulkan. Plot titik, grafik batang, atau histogram. B. Hitung rata-rata dan varians untuk data Anda. Untuk siklus ringan, perhatikan bahwa ukuran sampel Anda adalah jumlah siklus cahaya yang Anda amati. Apakah Anda melihat hubungan antara dua ukuran ringkasan ini? Jika demikian, jelaskan apa itu. Dan untuk bagian C tidak dikerjakan seperti yang Bapak perintahkan. Baik Pak, langsung saja saya menjelaskan jawaban yang sudah saya kerjakan. Pada bagian A, dikatakan harus membuat tampilan grafis dan menjelaskan bentuk distribusi dari data yang sudah saya kumpulkan. Saya melakukan penelitian di persimpangan Jalan Sudirman di kota saya, yaitu kota Tanjung Balai. Penelitian ini saya lakukan pada pukul 5 sampai 6 sore hari. Selama 1 jam, saya mendapatkan jumlah sampel sebanyak 18, yaitu 5, 4, 7, 9, 4, 5, 5, 9, 6, 13, 8, 8, 6, 8, 6. Berdasarkan jumlah sampel tersebut, saya memilih tampilan grafis histogram untuk menjelaskan distribusi data saya. Seperti pada grafik di bagian bawah, terlihat keterangan jumlah mobil di bagian kiri vertikal terlihat. Seperti pada grafik di bagian bawah terlihat keterangan jumlah mobil, dan di bagian kiri vertikal terlihat frekuensi. Jumlah mobil 4, frekuensi 3. Jumlah mobil 5, frekuensi 3. Jumlah mobil 6, frekuensi 4. Jumlah mobil 7, frekuensi 1. Jumlah mobil 8, frekuensi 3. Jumlah mobil 9, frekuensi 2. Jumlah mobil 10, frekuensi 1. Dan jumlah mobil 13, frekuensi 2. Berdasarkan keterangan tersebut, maka kita dapat mencari nilai rata-rata atau seperti yang di gambar, kita dapat mencari
nilai rata-rata min sama dengan sum of all values per number of values sama dengan 126 per 18 sama dengan 7. Sum of values itu 126. 126-nya berasal dari jumlah X pada varian, dan number of values itu 18, dan 18 itu berasal dari jumlah sampel. Maka rata-rata didapat 7. Untuk bagian varian, the variance is sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat per n sama dengan 1008 kurang 126 kuadrat per 18 sama dengan 126. 108 berasal dari X kuadrat. Dari setiap data bisa kita lihat pada X sama dengan 5, maka X kuadrat sama dengan 25. Begitupun seterusnya, maka total varian adalah 126. Dengan demikian dapat disimpulkan variance is a statistical technique used to explain group homogeneity. The variance is the sum of the squares of all the definition of individual values with respect to the group mean. The smaller the actual value means the variance in the data value is getting the sum. If the distribution is 0, then the value of all data is the sum. The larger the value of the distribution, the more varied the data. Based on the data at the interaction of Sudirman Street in my city, there are 127 values of variance and a value of 7 for the mean. I think the relationship between mean and variance is that a large variance causes more data point to be within the standard definition, whereas a smaller variance result in more data that is close to mean. Baik Pak, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.